prihatin ya perihal case ini. Saya melihat kakak saya sosok wanita yang begitu sangat penyayang, begitu lembut hatinya, dan saya benar-benar paham betapa dia mengutarakan atau meluapkan cintanya pada seseorang yang dia cintai. Dan ketika saya melihat beliau begitu sangat terpuruk, sangat terluka, begitu dalam lukanya sampai dia melakukan sesuatu hal yang menurut saya sangat menyedihkan ya, sampai mencoba untuk menyakiti diri. Kita keluarga juga sangat sedih, sangat terpukul akan kejadian tersebut. Saya berharap kakak saya bisa segera pulih. Namun saya tahu yang diharapkan kakak saya hanya ketika poinnya adalah keadilan. Ketika kamu meminang saya dengan baik, lepaskanlah saya dengan baik. Cukup itu saja poinnya. Hanya keadilan yang belum dia dapatkan. Saya harap semoga keadilan segera terwujud di kehidupan kakak saya. Foto-fotonya. Kenapa? Saya belum pernah melihat secara langsung beliau seperti apa. Namun waktu lalu kakak saya pernah ke rumah saya bersama Habib AJ, namun dia tidak turun dari mobil ya. Saya rasa dia tahu saya ada di depan rumah, namun dia tidak turun. Ya saya hanya merasa kenapa beliau tidak turun? Tidakkah beliau ingin berkenalan dengan saudaranya, mengucapkan salam atau say hi gitulah ya? Tapi tidak. Oh, oke. Ya mungkin kita bukan dari keluarga yang terpandang lah ya. Kita adalah keluarga biasa. Kita juga harus sadar diri akan hal tersebut. Tapi kita sebagai keluarga harus selalu saling support. Saya harus support kakak saya bagaimanapun itu. Itu adalah suami beliau. Dia harus tetap terus mendukung suaminya kakak saya. Seperti itu. Bahkan beberapa waktu terakhir kakak saya mengalami beberapa stres yang cukup berat ya, sampai melakukan hal yang menurut saya sempat tidak percaya. Tadinya rambutnya tidak begitu. No. Kakak saya begitu cantik dan sangat merawat diri. Tapi begitu saya mengetahui ini, saya sangat terpukul. Kenapa? Ada apa? Apa yang dia lakukan padamu? Begitu terpukulnya kakak saya sampai melakukan hal seperti ini. Saya juga tidak percaya kenapa kakak saya bisa melakukan. Kenapa? Mengunduli rambut. Iya, mengunduli rambutnya sendiri. Saya sangat terpukul melihat ini. Begitu terpukulnya kakak saya mencoba untuk mengakhiri, tapi syukurlah dia sadar bahwa hidup harus move on ya. Ada tanggal. Kenapa? Ada tanggal. Ini di tahun 2022 bulan Agustus Masih dengan Habib tahun lalu. Beliau masih berstatus suami istri ya, secara agama. 18 Februari. Yang ini 18 Februari tahun ini. Tahun ini? Ini tahun ini. Ya. Kita satu keluarga begitu sangat terpukul. Bagaimana bisa kakak saya melakukan seperti ini? Ada hal apa yang mengguncang jiwanya sampai seperti ini? Benar sampai mendatangkan psikiater. Ya, benar. Masih sampai sekarang Ya, sesekali akan selalu konseling secara kontinu supaya secara psikis ada perbaikan. Seperti itu. Fazida apa yang Anda sampai Anda melakukan itu? Ada tisu enggak? Ada tisu. Pak Fauzan tisu. Iya, kenapa Mbak? Fazida pernah
Ya, sebelum menikah dengan dia, saya tidak pernah sampai seperti ini ya. Setelah menikah itu, di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sejak awal menikah dengan dia sebenarnya saya sudah dalam perawatan psikolog, psikiater. Sejak awal menikah tahun 2021 sampai puncaknya itu akhir 2022, yaitu tadi seperti yang dikatakan lawyer saya tadi, ada beberapa hantaman secara seksual, secara mental, psikis, secara ekonomi. Saya merasa sebagai istri diperlakukan seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Tapi saya tidak diperbolehkan hamil. Dalam memberikan nafkah batin dia memaksa saya untuk memakai alat kontrasepsi. Dan ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, tapi saya menolak ya. Tapi itu sangat menghantam mental saya. Apakah saya ini dianggap seperti binatang? Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Dia memperlakukan saya bahkan lebih rendah dari budak. Saya hanya ingin dia memperlakukan saya secara adil. Saya tidak pernah meminta dia untuk menceraikan istri-istri lainnya. Saya hanya ingin dia bersikap adil sebagaimana sesuai perintah Allah. Bagaimana syariat poligami yang dijelaskan oleh Gus Rafiq tadi harus adil. Tapi itu tidak ada sama sekali, keadilan itu tidak ada sama sekali. Sampai saya nggak kuat, sampai saya tiap hari meminum obat-obatan dari spesialis kejiwaan, dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dalam perawatan psikolog. Saya sempat memangkas habis rambut saya karena saya merasa I'm nothing, itu saya nggak berharga sebagai perempuan. Saya sebagai perempuan benar-benar harkat martabat saya diinjak oleh dia. Dia memperlakukan saya begitu hina. Bahkan saya sampai sempat untuk mengakhiri hidup, menyayat nadia. Itu saya sudah capek gitu. Ya Allah, saya capek, ya Allah diperlakukan seperti ini. Mungkin dengan saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah mungkin saya akan mendapatkan ketenangan gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah menolong saya. Saya setelah menyayat nadi itu dijemput paksa oleh Yayasan Kejiwaan. Saya dijemput paksa, saya sampai dirawat di rumah sakit kejiwaan kurang lebih selama setengah tahun karena saya coba mengakhiri hidup menyayat nadi itu tadi. Saya harus meminum banyak pil obat setiap hari untuk menstabilkan mental saya agar tidak melakukan perbuatan yang menyakiti diri. Dan yang kedua, saya sempat memangkas habis rambut saya, itu dijemput paksa lagi oleh Yayasan Kejiwaan. Saya dirawat 1 bulan dan dalam perawatan obat-obatan dari rumah sakit jiwa juga gitu. Ini saya ketemu teman-teman wartawan di sini ya. Saya nggak bisa kalau nggak minum obat dulu. Apalagi harus membahas tentang dia. Itu saya tiap hari mual dan muntah. Saya sempat tanya sama psikiater saya kenapa saya nggak telat makan, saya nggak ada gangguan lambung. Kenapa setiap kali saya memikirkan dia dan harus membahas hal tentang dia, saya mual muntah setiap hari. Sehari saya bisa muntah sampai 3 kali. Dan itu tidak bisa dengan obat lambung atau dengan obat anti muntah dan sebagainya. Harus dengan obat-obatan dari psikiater. Itu menyiksa sekali ya. Saya harus mengkonsumsi obat begitu banyak setiap hari. Dan saya nggak bisa tidur kalau nggak konsumsi obat. Mungkin bukan ketergantungan. Obat ini justru
membuat saya untuk bertahan hidup. Saya kalau tidak minum obat dari dokter spesialis kejiwaan, saya selalu kemana-mana, mohon maaf ya, cari pisau untuk mencoba mengakhiri hidup. Sudah mental itu sudah kacau. Dan tiap hari mual muntah, saya ada tekanan sedikit mual muntah. Jadi setiap hari itu menyiksa sekali, saya harus minum obat sampai detik ini. Oke. Nah, Bang, mungkin dari kasus ibu sendiri harus bagaimana lagi nih? Kemana udah dia datang ke panggilan ketiga atau apa? ya pasti kan lagi diproses ya. Kan dia sudah memberikan keterangan pastinya yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Nah, kita lihat nanti perkembangannya dari pernyataan-pernyataan, dari apa yang ditanyakan oleh penyidik ya, nanti akan berkembang lagi. Laporannya apa sih Bang? Waktu tahu sedikit, terus pasal apa dan tuntutannya? Jadi laporan itu tentang, Pasal 45. nah kita harus ini ya, supaya itu dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tuntutannya Bang? Kira-kira di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Jadi dia Ya. ditahan atau bagaimana? Untuk mana? Kalau diancam itu 3 tahun, 3 tahun penjara ya. Ya. Kenapa? Dia harus mendapatkan ganjaran atau bagaimana? Ya karena di sini ternyata bukan hanya saya yang dizolimi, tapi ternyata banyak perempuan di luar sana yang mengaku menjadi korban. Jadi saya rasa memang harus ada efek jera agar Pembelajaran lah ya. ya, agar tidak ada lagi korban-korban wanita-wanita. Mungkin saya dengan pertolongan Allah masih bisa hidup sampai sekarang. Kalau wanita lain belum tentu. Ya, harus mendapatkan efek jera ya. Karena jangan sampai lagi bermunculan zeda-zeda yang lain, jangan sampai lagi bermunculan oknum-oknum seperti ini karena dibiarkan, tidak dihukum. Karena selama ini kan dia selalu lolos, menzolimi wanita, mempermainkan wanita sampai mentalnya hancur. Dan sekarang insya Allah dengan pertolongan Allah, Allah akan menghukum dia. Bukan kita yang menghukum, tapi Allah. Baik ya. Kalau tidak diceraikan sama Habib, Sebentar Om. diceraikan sama Habib itu kan berapa? Sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai dengan hukum syariat. Anda bisa tanyakan ke Gus Rafiq, apakah bagaimana menceraikan yang sesuai syariat? Menceraikan sesuai syariat itu harus dalam keadaan suci, betul Gus? Tidak boleh dalam keadaan haid ya. Saya belum diceraikan sesuai hukum syariat. Jadi pada saat dimediasi oleh ulama besar Habib Rizik Syihab, itu sudah memerintahkan jika kamu tidak bisa berlaku adil terhadap Zeda, tolong ceraikan Zeda dengan cara yang beradab. Itu permintaan atau perintah dari seorang ulama besar Habib Rizik yang memediasi masalah keluarga kami. Dalam arti menceraikan sesuai syariat itu ya menceraikan dalam keadaan suci ya, karena itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan juga menceraikan di atas materai. Itu perintah Habib Rizik ya, bukan tuntutan dari saya. Habib Rizik Syihab memerintahkan untuk Habib AJ ini menceraikan saya di atas materai karena pernikahan kami hanya sah secara agama, jadi harus ada bukti. Tapi sampai detik ini itu tidak dilakukan. Jadi dia hanya ngomong, udah kamu saya ceraikan gitu aja Pak. Maksudnya hanya semacam Ya intinya dia belum menceraikan saya sesuai syariat sampai detik ini. Dan saya sudah mendatangi pondok pesantrennya, tolong ceraikan saya sesuai syariat, sesuai perintah Allah, sesuai perintah ulama besar yang kamu tunjuk untuk memediasi masalah rumah tangga kita.
Saya datangi di depan istrinya yang lain. Bahkan saya sempat mengatakan bahwa kamu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap saya, tapi justru dia dengan istrinya yang lain menertawakan saya, seolah mengejek saya. Tidak apa-apa. Sekarang Allah sudah menunjukkan kebesarannya, ya. Laporan saya yang awalnya ditertawakan oleh dia tidak akan mungkin diproses karena hanya menikah secara agama, secara siri. Sekarang Allah menunjukkan kuasanya. Ternyata bapak-bapak kepolisian di Polres Metro Bekasi sudah memproses sampai naik di proses penyelidikan, ya, dan insya Allah akan menuju ke penyidikan. Gitu. Masih tapi nggak ke PA mungkin untuk sidang isbat ya, kalau sidang kalau hasil itu kan bisa di isbat gitu. Kemarin kita sudah berupaya ke sidang isbat, tapi sulit karena harus ada kedua belah pihak, ya, suami istri, dan tidak mungkin dia akan datang, itu tidak mungkin. Dia kan tidak mengakui saya, dia menyembunyikan saya sebagai istri. Tapi tidak apa-apa, Allah sudah menunjukkan kebesarannya. Sekarang Allah yang mengakui saya di mata dunia. Anda silakan buka internet, Google siapa nama suami Zeda Salim, nama dia yang keluar, Habib Ajeh. Siapa nama istri Habib Ajeh, nama saya yang keluar. Itu Allah sudah mengakui saya. Seluruh dunia bisa membuka internet, walaupun dia tidak mengakui saya sebagai istri. Saya sudah pernah bilang ke dia, kamu tidak mengakui saya, kamu menyembunyikan saya sebagai istri, nanti Allah yang akan mengakui saya. Kamu menzolimi saya terima, saya sabar, tapi Tuhan saya Allah belum tentu terima. Thank you ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rafiq, mungkin ada yang ditambahkan terakhir? Meminta Kapolri untuk menangkap dia supaya nggak kabur, ada kemungkinan. Silakan, Gus Rafiq terakhir. Saya pribadi jauh-jauh dari Tasik, perjalanan 9 jam untuk ya, untuk terketuk hati saya melihat ada sosok wanita yang coba mengakhiri hidupnya gara-gara orang yang ngeklaim Habib itu. Makanya saya berangkat jauh-jauh dari sini. Makanya saya meminta khusus kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo untuk kemudian melihat kasus ini dan kemudian memproses seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, saya mau singkat aja. Ya, terakhir saya meminta dengan tulus kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden agar memberikan perhatian khusus pada kasus ini, karena kasus ini tidak hanya saya yang mengalami, tapi di luar sana banyak juga wanita-wanita yang dinikahi hanya sah secara agama tapi tidak berani untuk mencari keadilan. Jadi saya berharap Bapak Kapolri, Bapak Presiden bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk saya sebagai contoh untuk banyak perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan juga.